Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Yang sedang punya ikhtiar, semoga Allah hasilkan. Dan yang sedang mencari ilmu, semoga Allah mudahkan. Al-Fatihah. Insya Allah keringat yang menetes di majlis ini akan menjadi malaikat yang nanti yaumul qiyamah menjadi saksi, bahkan di dunia ini mereka akan memohonkan ampun untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala An Umar, hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Umar aidan lagi. Qal, berkata siapa Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah SAW, dzata yaumin, pada suatu hari, irtola'a, ketika tiba-tiba muncul alaina, atas kami semua, siapa rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyabi, sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura, tidak nampak, alaihi, atas si rajul, apa atharus safari, bekas perjalanan, wala ya'rifu, dan tidak mengenali, hu, akan si rajul, minna, dari kami, siapa hadun, seseorang, hatta jalasa, sampai duduk siapa si rajul, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada, lalu menyandarkan siapa si rajul, rukbataihi, akan dua lututnya, ila rukbataihi, kepada dua lutut Nabi, wa wadu'a, dan meletakkan siapa si rajul, kaffaihi, akan dua telapak tangannya rajul, ala fakhidaihi, atas dua pahanya kanjeng Nabi, wa qala, dan berkata siapa rajul, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni, mengabarkanlah siapa kamu nih kepadaku, anil islami, tentang Islam. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu, bermula Islam itu, antasyhada, bahwa menyaksikan siapa kamu, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa tuqima, dan mendirikan siapa kamu, as-salata, akan salat, wa tu'tiya, dan memberikan siapa kamu, az-zakat, akan zakat, wa tasuma, dan berpuasa siapa kamu, mempuasai siapa kamu, Ramadan, akan puasa bulan Ramadan, wa tahujja, dan mengunjungi, menunaikan haji siapa kamu, al-baita, akan Baitullah, in istata'ta, jika mampu siapa kamu, ilahi ke Baitullah, apanya, sabilan, jalannya. Qala, berkata siapa si rajul, sadaqta, benar kamu hai Muhammad. Qala, berkata siapa Umar bin Khattab, fa ajibna, maka terkagum-kagum siapa kami, lahu, atas, kepada si rajul, yas'alu, bertanya siapa rajul, hu, kepada Nabi Muhammad, yusaddiqu, dan membenarkan siapa rajul, hu, akan Muhammad, Nabi Muhammad. Qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni, maka
memberitahukanlah siapa kamu ini kepadaku anil imani tentang iman. Qala berkata siapa Rasulullah antu'mina bahwasanya percaya siapa engkau billahi kepada Allah wa malaikatihi dan beberapa malaikatnya Allah wa kutubihi dan beberapa kitabnya Allah wa rusulihi dan beberapa rasulnya Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa tu'mina dan hendaknya percaya siapa engkau bil qadari dengan qadar khairihi baiknya qadar wa syarrihi dan buruknya qadar. Qala berkata siapa rajul sadaqta benar siapa kamu hai Muhammad. Qala berkata siapa rajul fa akhbirni maka beritahukanlah siapa kau ini kepadaku anil ihsani akan tentang ihsan. Qala berkata siapa Nabi Muhammad antamuda bahwasanya menghambakan diri siapa kamu Allah akan Allah karena seakan-akan kamu itu tara menyaksikan siapa kamu akan Allah melihat siapa kamu akan Allah fa illam takun maka jika tidak ada siapa kamu ada itu tara melihat siapa kamu akan Allah fa innahu maka sesungguhnya Allah itu ya orang menyaksikan melihat siapa Allah akan kamu. Qala berkata siapa Jibril fa akhbirni maka ngabarkanlah siapa kamu anis saati tentang hari kiamat. Qala berkata siapa Rasulullah mal mas'ulu tidak orang yang ditanya itu anha tentang kiamat itu bi'alama lebih tahu minas sa'i dari yang bertanya. Qala berkata siapa Jibril fa akhbirni maka mengabarkan siapa kamu an amaratiha tentang beberapa tandanya kiamat. Qala berkata siapa Nabi Muhammad antalida bahwasanya melahirkan siapa alamatu seorang budak robataha akan tuannya. Wa antara dan bahwasanya menyaksikan siapa kamu al-hufata orang yang telanjang al-hufata yang nyeker kakinya tidak beralas kaki al-urata yang telanjang siapa al-alata yang miskin siapa sih al-alata orang yang miskin riasyai penggembala kambing yatatawaluna bertinggi-tinggi fil bunyani dalam bangunan yatatawaluna berpanjang-panjang siapa hufata aurat ala riasya fil bunyani dalam bangunan summan talaqo kemudian pergi siapa si rajul falabistu maka tinggal siapa kumalia beberapa saat summa qala kemudian berkata siapa Rasul ali padaku ya Umar hai Umar atadri adakah tahu siapa kamu man as-sailu bermula siapa sih penanya itu man siapakah penanya itu qultu aku berkata kata Umar Allah bermula Allah wa rasuluhu dan rasulnya itu a'lamu lebih tahu qala bersabda Rasulullah fa innahum maka sungguhnya si rajul itu Jibrilu malaikat Jibril ata datang kepada kamu yu'alimu mengajarkan kamu semua akan kamu semua dinakum akan agama kamu rawahu Muslim rawahu riwayatnya akan hadis siapa Muslim dan Imam Muslim. Ini hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah. Mari kita bayangkan bahwa saat itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Ingat, Rasul itu asyraful anbiya wal mursalin. Nabi dan Rasul yang paling mulia. Tapi tiap hari duduk bareng sahabatnya. Dicatat. Biasa aja. Ini luar biasa ya. Itu menunjukkan apa? Tawaduknya Rasulullah. Kalau beliau mau duduk di atas singgasana emas bisa. Gunung saja menawarkan jadi emas ke Nabi. Gunung Uhud segede apa itu? Itu berapa gram ya? Kalau jadi emas. Tapi Rasulullah memilih jadi orang yang kelihatan biasa-biasa saja sehingga orang kalau duduk dengan beliau itu enak. Memang kalau orang duduk dengan beliau itu kepalanya kayak ada yang neken apa itu saking segennya. Tapi Rasul nggak pernah bilang kamu nunduk loh ya, nggak ada. Tidak pernah bikin peraturan kalau lewat depan Rasul nunduk, tapi orang kalau duduk depan Rasul kayaknya kayak ketekan dia kepalanya, segen banget itu. Kayak ada batunya gitu kepalanya. Enggak kuat melihat wajah beliau itu. Saking segennya. Itu tawaduknya Rasulullah. Dan itu pula yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam dengan saudara-saudaranya, bil khusus para kiai, para dai, para ulama. Kudu biasa duduk dengan jamaah. Jangan dibiasakan kayak raja, ketemu aja susah. Bahkan Nabi itu batuk-batuk juga nggak pernah minta air, cuma jamaahnya yang ngerti.
ngarti we jamaahna boga perasaan mah we. Jadi nanti kita sering mendengar ulama warasatul anbiya. Lihat salah satunya ulama itu selalu dekat dengan jamaahnya. Karena apa? Memang jamaah itu kebunnya, panennya dari situ. Kalau jamaahnya amalnya baik, berarti kebunnya sudah panen buahnya. Maka Rasulullah itu bersungguh-sungguh, bukan yang merepotkan. Ketika kami duduk-duduk dekat Rasulullah pada satu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Itu menggambarkan gagah dan gantengnya. Tidak ada bekas-bekas perjalanan. Biasanya ini kan, perhatikan, la ya'rifuhu minna ahadun. Di antara kami tidak ada seorang pun yang kenal orang itu. Kalau orang dekat mah gak bakal ada kalimat ada bekas perjalanan. Diyakini karena orang ini tidak ada yang kenal, berarti orang jauh. Cuma kok tidak ada ciri-ciri bekas bepergian. Apa misalnya keringetan, apa misalnya aut-autan apa lagi, enggak, mulus rapi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk kepada Nabi. Jadi duduknya itu fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi, ngadu dengkul. Kemudian telapak tangannya ditumpangkan di atas paha Nabi. Itu nanti biasanya dilakukan oleh guru-guru thariqah. Ketika saya dibawa dulu ke Abah Hanom kayak gitu itu. Ada orang-orang di sekitar tapi saya dipanggil kadir. Ini dengkulnya hampir kita kena ini. Fa'asnada. Ini kita mengingatkan kalimat isnad, al-isnad minadin sandaran. Itulah perilaku guru kepada murid. Sentuhan tangannya ditempelkan ke paha muridnya, itu akan memunculkan rasa tersendiri. Kemudian berkata, ya Muhammad, hai Muhammad. Kasih Mbah Roso. Ini memang Mbah Roso punya Roso dia. Ya Muhammad, hai Muhammad. Kita jangan ikut-ikutan ketemu Nabi, hai Muhammad, ya boleh. Ini kan guru. Malaikat Jibril itu datang sebagai guru. Wajar kalau nyebut namanya. Lah kalau kita umatnya, ya Muhammad, ya sopan. La taj'alu du'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu menjadikan manggil Rasul itu kayak dengan teman kamu sendiri. Oh Muhammad, nggak boleh. Nggak sopan. Makanya para sahabat kalau manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wahai utusan Allah. Ini karena Jibril itu gurunya. Jibril walaupun gurunya tapi kan status sosialnya lebih rendah dari Rasulullah. Rasul asyraf, Jibril di bawahnya. Tapi karena dia sedang bertindak sebagai guru, ya bisa manggil ya Muhammad. Hai Muhammad, akhbirni al Islam. Beritahukan padaku tentang Islam. Kemudian Rasul menjelaskan, ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mohon maaf anak-anaknya dijauhkan
taklim supaya tidak mengganggu ya. Di bawah makan saja dulu. Syahadat. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, menyerahkan zakat. Wa tasum Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal bait. Ini istata'ta sabila, dan engkau naik haji jika engkau mampu perjalanannya ke sana. Istita'ah. Jibril kemudian bilang, sodaqtah, bener ente. Iman dan aneh ya. Dia nanya tapi dia juga yang ngasih penilaian. Ini berarti kan ujian semester. Ada orang yang nanya karena tidak tahu, ada orang yang nanya padahal lebih. Kalau yang tidak tahu berarti dia memang pengen tahu. Kalau yang nanya yang lebih tahu berarti dia sedang tes. Aneh kata Umar. Dia nanya, dia betulin juga. Ya karena kan para sahabat gak tahu judulnya siapa dia. Dan sahabat juga santai-santai saja. Gak ada yang tubrukan cium tangan. Kalau tahu Jibril merebutan pasti itu. Minimal bawa air minta diludahin sama Jibril. Tapi kan gak tahu. Sebab Jibril itu luar biasa ya. Sering saya sampaikan ya. Jibril itu pernah turun naik kuda. Kudanya nginjak debu. Itu sama si Samiri ketahuan, diambil debunya. Pas Samiri sedang memprodak patung sapi. Dikasih debu itu, bunyi itu sapi. Timbang kena debunya doang. Nah kalau sahabat tahu nih, waduh rebutan dah. Mungkin minta dipoto juga selfie. Untung datanya belum ada handphone. Terus dia nanya lagi. Beritahu aku tentang iman itu apa iman? Gitu. Ayo coba iman itu apa? Gitu. Kata Nabi, beriman pada Allah, percaya pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir dan percaya qadar dan qadar. Dah itu nggak usah dijelasin. Baik dan buruknya dari Allah. Benar kamu. Terus nanya lagi, apa itu ihsan? Nah, ini yang berat. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Yang biasanya orang terjemahkan, hendaknya engkau menyembah Allah. Tapi Syarif Rahmat tidak mau dengan arti itu. Abdun itu adalah hamba. Ta'budah menghambakan diri. Berarti mempertuankan Allah. Yang namanya ihsan itu adalah bahwa engkau menghambakan diri kepada Allah atau mempertuankan Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Berarti ada buah dari ibadah di mana seorang hamba itu seperti melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu memang tidak melihatnya karena memang tidak melihatnya, di hatimu fa innahu yaraka, harus ada keyakinan rasa bahwa dia melihat kamu. Kalau orang lihat Allah kan malu. Kemudian malaikat nanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Coba berikan informasi padaku, jelaskan padaku tentang hari kiamat. Nah, Rasul menjawab, ini ulama yang jujur kayak gini nih. Gak asal tanya terus jeplak jawab saja. Ada saatnya ulama tidak tahu, jujur saja. Jangan memaksakan diri. Apa ada jawab Nabi? Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Maaf, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Nabi tidak jawab karena tidak tahu. Tapi apakah berarti Jibril juga tahu?
Tidak juga, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi Nabi menjelaskan, kalau saja ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi, maka di antara kita ente lebih tahu dari saya. Ente kan guru. Yang menyampaikan wahyu kepadaku adalah panjenengan Jibril. Kalau panjenengan tidak tahu, aku juga tidak tahu. Tapi kalaupun harus ada yang tahu di antara kita, maka panjenengan lebih tahu. Gak pas nanya ke saya. Jadi saya tidak tahu. Itu aja gampang. Itu diplomasi orang pintar begitu. Nah, Jibril nanya nih, fa akhbirni an amaratiha. Udah gini aja. Kalau kita tidak tahu kapan waktunya, ciri-cirinya, proses mendekati datangnya itu apa? Indikator kiamat itu sudah mau datang. Satu, kata Nabi, nanti kalau seorang budak melahirkan tuannya. Nanti banyak penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa seorang wanita budak kemudian menikah dengan seorang tuan, anaknya kan tuan merdeka. Jadi ibunya jadi budaknya misalnya gitu. Tapi saya melihat makna lain. Ada zaman di mana orang tua diperlakukan seperti babu. Nanti di akhir zaman mendekati kiamat itu anak memposisikan diri seperti tuan bagi ibunya. Dua, nanti ada para pemimpin yang diangkat oleh rakyat, tapi dia memposisikan tuan bagi rakyatnya. Wakil rakyat itu jadi DPR itu diangkat oleh rakyat, lahir dari rakyat. Ibunya adalah rakyat, tetapi malah memperbudak rakyat. Misalnya. Yang kedua, wa antara hufatan urata al-ayata ar-ra'asya yatatawaluna fil bunyan. Nanti akan ada orang-orang yang miskin, kiri orang kecil berlomba-lomba bikin bangunan pak gede-gede, gede-gedean. Itu cirinya tuh. Kita tidak membayangkan ketika Rasul sedang bersabda ini kan rumah-rumah masih biasa saja kecil-kecil. Tapi Rasul sudah memprediksikan nanti bangunan akan tinggi-tinggi, panjang-panjang, besar-besar. Padahal orangnya kecil-kecil. Kalau orang dulu tuh bangunannya gede-gede, bangunan sederhana. Tapi orang sekarang kecil-kecil, bangunannya gede-gede. Akan terjadi itu. Kemudian orang tadi pergi, kami diam beberapa saat, lalu Rasul mengatakan, "Hai Umar, tahukah dia siapa dia?" Allah dan Rasulnya tahu. Dia adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk mengajarkan agama kamu. Nah, agama Islam itu intinya 3 di sini. Yang disebut dengan arkanuddin itu 3, rukun agama itu 3. RI 1 itu rukun iman, RI 2 rukun Islam, RI 3 rukun ihsan. Ini dia rukun-rukunnya. Hamba Allah yang dimuliakan, rukun iman itu membahas tentang keyakinan. Rukun Islam itu bicara tentang peribadatan, pekerjaan harian, dan ihsan itu bicara tentang budi pekerti kita. Maka istilah saya, iman adalah akidah, lurus akidah, Islam benar dalam ibadah, ihsan budi pekerti yang indah. Budi pekerti yang dinaungi dan diawasi oleh keyakinan bahwa Allah melihat kita terus. Allah menyaksikan kita. Kenapa Rasulullah tidak beritahukan bahwa yang datang itu Jibril? Kalau baru datang saja bilang, selamat datang Jibril, ramai.
Apalagi kalau ngasih tahu minggu depan Jibril datang, spanduk tuh pada bikin. Nah ini tidak usah dipanjang-panjangin, cuma segitu kan. Yang penting itu apa? Benar akidah kita, benar ibadah kita, dan indah akhlak kita. Nah, saya seringkali menekankan pada pembukaannya tadi itu. Kok mau-maunya Rasulullah duduk dengan sahabatnya? Sahabatnya ada yang kiri-kiri, ada yang insya Allah macam-macam. Tapi kok mau-maunya duduk dengan mereka? Karena Rasul tuh ingin semuanya pada suka. Beliau suka, sahabatnya juga suka. Lakukan apapun untuk membuat suka orang, selama itu tidak maksiat. Saya yakin daripada suka yang tidak banyak ini, kalau virusnya ditebarkan, di mana orang berlomba ingin menampakkan kelemahan dirinya, maka akan tercipta sebuah tradisi yang indah di negeri ini, insya Allah. Ya mungkin untuk sementara kita akan dihina orang, ngapain orang gitu-gitu amat sih. Tidak apa-apa kalau kita mau nyari kebaikan dan bahagianya orang lain. Catat bahwa tidak ada pahala yang lebih besar melebihi kasih sayang dan membahagiakan orang. Itu pegang itu. Baik, saya kira itu sementara. Anda ziyadah enggak? Anda jawab hak enggak? Ada, ya ke depan. Tapi saya ketemu dengan syekh-syekh di Mesir nggak suruh diadu dengkul, malah dikasih ijazah kitab-kitabnya, nggak suruh baca lagi. Nah, anak saya nganterin ketemu beberapa syekh, alhamdulillah, biasa saya baik. Kitab-kitab mereka diijazahkan semua ke saya, padahal mereka nggak tahu, saya nggak bisa baca. Nah, ini anak saya sok dipedar ilmunya, dibagikan apa yang kamu download dari para ulama, walaupun hanya berapa bulan di sini, manfaatkan betul, dibagikan kepada saudara-saudara kita supaya tambah barokah. Silakan. Mungkin dari saya itu saja dulu. Kita puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.